Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Alifah Ramawati dengan NIM 215231301. Aku dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Di video kali ini aku akan sedikit menceritakan tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Nah, perjanjian Giyanti ini merupakan sebuah peristiwa di masa silam yang lahir karena kesepakatan segitiga politik antara Pakubuana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti sendiri ini diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti, tepatnya di Desa Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredakan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca dipindahnya Keraton Kartasura ke Surakarta. Nah, ketika itu, Pangeran Mangkubumi ini membantu Pakubuana II dalam meredakan api konflik yang akhirnya Pangeran Mangkubumi mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuana II. Namun, luas tanah yang diberikan ini menimbulkan api kecemburuan oleh salah seorang pangeran yang akhirnya menceritakan ketidakadilan pembagian ini kepada gubernur VOC pada saat itu, yaitu Baron van Inhofe, yang akhirnya gubernur ini mengeluarkan keputusan bahwa tanah yang telah diberikan kepada Mangkubumi tidak jadi diberikan kepada Mangkubumi. Nah, karena kejadian itu akhirnya terjadilah perlawanan-perlawanan seperti pecah perang Mangkubumen. Nah, perlawanan itu akhirnya mendorong Gubernur VOC Jawa Utara pada saat itu, Nicholas Harting, untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Akhirnya gubernur ini berunding dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berunding dengan Pangeran Mangkubumi setelah berkali-kali, akhirnya mencapai kesepakatan, yaitu Pangeran Mangkubumi juga ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Nah, pada tanggal 23 September tahun 1755, nota kesepahaman antara VOC dan Pangeran Mangkubumi ini terlaksana. Nota tersebut disampaikan kepada Pakubuana III, sang pengganti Pakubuana II, menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi ini telah mendapatkan wilayahnya. Nah, lalu pada tanggal 4 November tahun 1754, Pakubuana III ini menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Lalu surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mossel. Lalu akhirnya hal ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Nah, pada akhirnya perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya Jawa menjadi dua bagian. Hal ini juga dibarengi dengan naik tahtanya Pangeran Mangkubumi menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Alogo Sayyidin Pranatagomo Khalifatullah. Sementara itu, setelah perjanjian, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa ini masih tetap melakukan pemberontakan. Beliau juga ingin menjadi seperti Pangeran Mangkubumi, menjadi penguasa wilayah. Lalu pada Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan salah satu kelompok VOC. Lalu pada Februari 1756, Pangeran Sambernyawa juga berhasil menghancurkan keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Nah, setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menandatangani perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun juga tercatat dengan tata gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Jayamiseso Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Nah, pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Inggris, Kesultanan Yogyakarta ini juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Akhirnya tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan pada saat itu.
Nah, dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan tahun 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda-beda hingga sekarang. Lalu pada akhirnya Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran ini menjadi situs cagar budaya, sementara di wilayah Yogyakarta yang juga di dalam terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Nah, itu tadi cerita tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.